Gadis ini memberikan dirinya yang terbaik pada pacarnya. Tapi dia pikir ini adalah hal yang biasa saja. Dia memohon padanya untuk menghadiri pernikahan ibunya. Tetapi sang pacar menggunakan alasan kesibukan kerja untuk menolak. Bahkan jika dia memberikannya suatu hadiah, sang pacar tidak peduli. Lapisan dalam tidak buruk. Dia tidak peduli sama sekali. Dia berpura-pura minta maafnya tapi ingat salah nama kampung halamannya. Yang adalah Ohio. Biarkan aku meminta maaf lagi. Gadis itu tahu bukan pacar tidak mencintainya. Hanya saja dia menganggap pekerjaan terlalu serius. Sang pacar merasa sedikit bersalah sehingga dia mengatur makan malam dengan penerangan lilin. Tetapi lupa bahwa malam ini adalah konser kelulusan yang telah dia persiapkan selama 3 tahun. Ian tidak menyadari betapa anehnya pacarnya. Tapi bergegas kembali bekerja. Di tengah perjalanan dia dengan ceroboh merusak jam tangannya. Entah kenapa waktu berhenti di jam 11. Saat ini dia masih tidak tahu apa artinya. Sampai rekannya mengingatkannya. Barulah saat ini dia menyadari bahwa malam ini adalah konser kelulusan pacarnya. Jadi dia bergegas menyiapkan hadiah untuknya. Dia tiba-tiba teringat sebuah baju merah. Sang rekan kerja mengatakan terakhir kali Mansa mengenakan suatu pakaian ke kantor. Dan terus-menerus memberitahunya betapa dia menyukainya. Ian mengira dia tidak ada di sana pada saat itu. Bukan, kamu di sebelahnya. Baru sekarang dia menyadari betapa salahnya. Namun, Mansa tidak menyalahkannya. Dia hanya duduk dan menyanyikan sebuah lagu untuk pacarnya untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Tiba-tiba dia menemukan pacarnya meninggalkan buku catatan pekerjaan di rumah. Tanpa catatan itu, proyeknya kemungkinan besar akan gagal. Dia menggunakan kecepatan tercepat untuk berlari ke perusahaan pacarnya. Terlepas pencegahan staf-staf, dia masih bergegas masuk. Tanpa diduga, Ian juga memegang buku catatan di tangannya sekarang. Kedatangan Mansa tidak hanya merusak proyeknya, tetapi juga menghilangkan mukanya. Kemudian dia mengeluh kepada teman-temannya bahwa gadis Amerika seperti Mansa tidak mengerti cara hidup pria Inggris. Pada saat ini, sebuah bola biliar terbang dan memecahkan gelas anggur Ian. Dia dengan sedih berjalan keluar dari bar. Berkeliaran di jalanan. Sampai malam. Pada titik ini, dia ingat konser kelulusan kekasihnya. Tepat pada waktunya, sebuah mobil menerobos asap. Dan berhenti tepat di sampingnya. Pengemudinya sangat misterius. Dia tahu Ian sedang mengalami masalah cinta hanya dengan sekilas. Dia mengaku bahwa, sepertinya aku tidak bisa membuatnya bahagia. Betul, dia mencintai Mansa tetapi tidak tahu bagaimana mencintainya. Sang pengemudi berhenti di sebuah toko bunga. Dan berkata, ucapkan terima kasih padanya, terima kasih dengan semua yang kamu miliki. Dan mencintainya, itu sudah cukup. Melihat pria yang memegang buket bunga di bawah panggung. Pertunjukan Mansa juga sangat sukses. Namun, setelah pertunjukan berakhir, Ian buru-buru pergi seolah-olah misinya telah selesai. Bahkan ketika Mansa menyapa murid kesayangannya, dia juga merasa kesal. Untungnya, dengan bimbingan sang pengemudi, dia tidak menyalahkannya atas kegagalan proyek. Sebaliknya, dia bahkan mengungkapkan kekagumannya padanya. Ian kemudian memutuskan untuk menetap di kota ini tanpa mempedulikan perasaan Mansa. Dia tidak bisa menahan dengan kepribadiannya ini. Dia tidak bisa percaya pada seorang pria yang tidak ingin bertemu dengan kerabatnya. Yang melupakan acara kelulusannya. Bertemu dengan murid kesayangannya, tapi menghindarinya seolah-olah dia musuhnya. Apa yang dia inginkan bukanlah kekaguman darinya. Seorang wanita, tidak peduli betapa kuat dia, juga berharap untuk dilindungi oleh kekasihnya. Aku tidak bisa melanjutkan hubungan ini lagi. Mansa langsung duduk di taksi. Ian berharap dia akan kembali tetapi sikapnya masih bersikeras. Sopir dengan tidak sabar bertanya apakah dia ingin pergi. Baru sekarang Ian menyadari ia adalah si pengemudi tadi. Naik atau tidak, bro, ini pilihanmu. Ian ragu-ragu sejenak. Tetapi jam menunjukkan pukul 11. Mansa dengan kecewa menutup pintu dan pergi. Dia buru-buru mengejar. Tapi kali ini adalah yang terakhir mereka bertemu. Kecelakaan yang tiba-tiba itu
menghancurkan semua ilusinya. Takdir tanpa ampun yang telah merenggut orang yang dicintainya. Mansa terbaring tak berdaya di meja operasi. Dia menggunakan kekuatan terakhirnya untuk menoleh ke arah kekasihnya. Matanya dipenuhi dengan rasa tidak mau pergi. Saat ini Ian menderita seolah-olah lebih baik mati daripada lanjutkan hidup. Untuk pasangan yang benar-benar saling mencintai. Yang ditinggalkan selalu yang paling menderita. Dia pulang ke rumah dan membaca buku harian Mansa. Di dalamnya ada lagu penuh cinta yang dia tinggalkan. Sekarang, dia tahu betapa wanita yang baru saja pergi mencintainya. Ian berpikir, jika Tuhan memberinya kesempatan lagi, dia pasti akan mendengarkan sang pengemudi yang duduk di mobil bersama Mansa. Ian tertidur dalam kesakitan. Keesokan harinya ketika dia bangun, dia melihat jamnya kembali normal. Ada suara wanita di belakang. Ian melangkah mundur ketakutan. Dia tidak bisa mempercayai matanya. Dan Mansa menatapnya dengan ekspresi bingung. Dia tampak seperti telah melupakan kecelakaan kemarin. Dan perlahan mendekati Ian. Untuk meredakan perasaannya. Merasakan kehangatan kekasihnya. Ian kini tahu inilah kebenarannya. Dia gila-gilaan mengatakan padanya betapa dia mencintainya. Lalu mengatakan padanya dia mengalami mimpi buruk. Tampaknya Tuhan memberinya kesempatan lagi. Tapi segera Ian menemukan bahwa Mansa masih mengatakan hal yang sama seperti kemarin. Melakukan hal yang sama seperti kemarin. Bahkan mengenakan pakaian yang sama. Dia buru-buru melepas pakaian sialan ini. Lalu bergegas ke dapur untuk mengingatkannya berhati-hati agar tidak terbakar. Namun Mansa menggunakan sapu tangan. Dan menghindari insiden kemarin. Barulah sekarang, Ian keluar dari mimpi buruk. Namun, begitu dia berbalik, Mansa terluka oleh mesin penata rambut. Kemudian hal-hal yang terjadi terlihat persis sama seperti kemarin. Dia mencoba menghentikannya. Tetapi hanya bisa mengubah waktu kejadiannya. Tidak bisa mengubah hasilnya. Baru setelah dia menangkap bola biliar yang memecahkan gelas bir, dia menyadari bahwa dia bisa melindungi Mansa dari kecelakaan. Yang seperti melindungi gelas ini. Dia buru-buru melambaikan sebuah mobil. Tanpa diduga, masih sang pengemudi itu. Ian segera bertanya bagaimana dia bisa menghindari kejadian kemarin. Namun, sang pengemudi terus mengulangi kalimat itu. Dia menyuruhnya berhenti. Tetapi ketika dia mengeluarkan uangnya. Kemarin kamu telah membayar. Cepat. Tidak ada banyak waktu tersisa. Ian berlari seperti orang gila dan membawa Mansa ke stasiun kereta. Dan menyuruhnya membeli tiket. Kemanapun dia ingin pergi. Baru setelah Ian melihat pemandangan yang dikenalnya di dalam mobil. Dia tahu tempat yang paling ingin Mansa tuju adalah pulang ke kampung halamannya. Pada saat ini, dia menyadari betapa dalam cinta wanita di depannya. Mereka naik gunung. Ini taman bermain masa kecil Ian. Tiba-tiba, hujan deras. Keduanya dengan cepat berlari ke sebuah rumah kecil untuk berlindung dari hujan. Dia sedang menyalakan perapian. Tiba-tiba tangannya menabrak dinding. Pada saat ini, dia perlahan menarik lengan bajunya. Dan ternyata waktu sedang berhenti pada pukul 11. Dia tahu dia tidak bisa mengubah akhir ceritanya. Sekarang yang bisa dia lakukan hanyalah menghargai setiap momen bersama. Dia menangis bertanya pada Mansa. Jika hanya memiliki 1 hari tersisa, apa yang akan kamu lakukan? Jawabannya menyentuh hatinya lagi. Sangat sederhana, aku bahkan tidak perlu berpikir. Aku ingin bersamamu. Dan mempelajari segala sesuatu tentangmu. Ian membawa Mansa ke bar tua. Dan menceritakan kisah keluarganya. Ayahku dulu adalah pekerja yang disegani. Dia dulu adalah pahlawan di hatiku. Namun pengangguran membuatnya semakin tertekan. Dari sini, bar menjadi rumah keduanya. Dalam ingatanku, ayah mabuk setiap hari. Ian baru berusia 16 tahun saat itu. Aku bersumpah aku pasti tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi padaku. Itu sebabnya aku mempertaruhkan hidup untuk bekerja. Namun,
Ketika dia memiliki kemampuan, dia meninggal. Mansa akhirnya tahu mengapa dia selalu menolak untuk berbicara tentang keluarganya. Dia segera menghiburnya bahwa kematian tidak akan membuat cinta berakhir. Namun, mereka terpaksa kembali ke London. Mansa telah berlatih piano selama 16 tahun. Acara kelulusan malam ini adalah awal dari mimpinya. Ian tidak dapat menemukan alasan untuk menolak. Setelah kembali ke London, dia membawanya ke kincir ria. Mencoba yang selalu dia inginkan tetapi tidak berani. Mansa sangat bahagia karena Ian hampir memberinya sehari yang sempurna. Sebelum pertunjukan dimulai, Ian diam-diam mengambil lagu yang Mansa ciptakan. Kemudian berikan fotokopinya kepada koordinator acara. Pertunjukan berakhir. Mansa melihat lagunya muncul. Ian berjalan ke atas panggung dan menariknya ke atas. Suara Mansa dari nada tegang ke nada tinggi penuh dengan cinta. Setelah pertunjukannya selesai, semua orang bertepuk tangan dengan antusias. Namun waktu semakin dekat pukul 11. Ian mengeluarkan hadiah khusus. Setiap charm yang berbeda di gelang mewakili memori unik mereka. Charm hati ini berarti Ian sekarang milik Mansa. Pada saat ini, tiba-tiba hujan deras. Dia mengucapkan selamat tinggal terakhirnya dan berterima kasih padanya karena telah mengajarinya cara mencintai. Tiba-tiba sebuah taksi muncul. Kali ini Ian langsung masuk tanpa ragu. Sekarang sudah pukul 11. Kenangan di antara mereka terus-menerus bermunculan. Pada saat kecelakaan terjadi, dia segera menutupi Mansa. Ian menggunakan nyawanya sebagai ganti nyawa Mansa. Dikatakan bahwa antara seorang pria dan seorang wanita, akan ada satu pihak yang lebih mencintai yang lain. Awal yang kedua membantunya untuk mengetahui bagaimana mencintai dan dicintai. Namun, pada kenyataannya, kesempatan itu tidak akan datang dua kali. Ketika Anda bertemu cinta sejati, tolong jangan ragu, jangan menahan diri. Anda akan menemukan bahwa selalu ada lebih banyak untung daripada rugi.